Selamat pagi, mahasiswa peserta mata kuliah analisis real. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan materi pertemuan pertama kita, yaitu mengenai himpunan. Ya. Jadi materi pada pertemuan satu ini adalah materi pengantar untuk materi-materi selanjutnya pada mata kuliah analisis real. Ya, jadi yang pertama yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas adalah mengenai himpunan. Nah, mengenai himpunan tentu materi ini telah kalian pelajari sebelumnya pada beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah pengantar dasar matematika. Ya, sebelum menjelaskan materi, di sini Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada banyak tujuan ya dari pertemuan satu ini. Tapi sebenarnya dari banyaknya tujuan ini 1 sampai 8 tujuan pertemuan ini adalah lebih kepada mengingatkan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Khususnya pada materi bagian 1 sampai dengan 6. Itu kalau kita lihat materi 1 sampai 6 ini adalah materi tentang himpunan dan juga fungsi yang sudah kalian pelajari sekali lagi di mata kuliah pengantar dasar matematika. Oke, langsung saja. Ingat kembali mengenai himpunan ya. Ketika kita berbicara mengenai himpunan, tentu kalian sudah ingat bahwa himpunan dia dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Dengan satu huruf tunggal ya, bisa himpunannya nanti namanya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya ya. Yang jelas penamaan himpunan biasanya menggunakan huruf kapital ya, huruf kapital. Nah, berbicara mengenai himpunan, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya anggota himpunan. Ya, kita ingat kembali bahwa untuk menunjukkan suatu elemen atau unsur dia merupakan anggota dari himpunan, kita memiliki simbol tertentu. Nah, simbolnya seperti ini ya, seperti huruf E. Ya, siap. Ya, simbol itu yang harus kita ingat. Jadi ketika nanti kalian bertemu entah di buku referensi ya atau dalam pelajaran kita ya analisis real, ketika kita bertemu lambang ini, maka kita baca dengan X anggota dalam himpunan A. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita bertemu dengan lambang ini berarti kita baca dengan X anggota dalam himpunan A. Atau bisa dengan penyebutan yang lebih sederhana, bisa kita sebut dengan X anggota A. Ya, jadi membacanya X anggota A, atau kita bisa membacanya dengan X termuat dalam A. Kalau ada unsur yang dia itu adalah anggota dari himpunan, tentu ada unsur yang dia itu bukan anggota dari himpunan. Ya, kita ingat kembali lambangnya adalah seperti ini ya. E-nya dicoret ya kalau kita tulis tangan. Oke. Jadi bacanya adalah X bukan anggota dalam himpunan A. Ya, ditulisnya seperti ini, dibacanya X bukan anggota dalam himpunan A. Atau bisa juga kita baca X bukan anggota A, atau bisa juga kita baca X tidak termuat dalam A. Ya, sebenarnya tidak hanya dalam hal membaca ya, juga dalam hal membuktikan nantinya. Jika kita tidak menginginkan menggunakan simbol, kita bisa menjelaskan pembuktian kita dengan bentuk narasi, jadi menuliskannya seperti ini. X bukan anggota dalam himpunan A, atau jika dia anggota, kita tuliskan dengan X anggota dalam himpunan A. Setelah anggota himpunan ya, nah, hal lain berkaitan dengan himpunan yang telah kita pelajari adalah mengenai himpunan bagian atau juga kita sebut sebagai subset dan himpunan bagian sejati atau juga disebut sebagai proper subset. Lambangnya seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai tertukar ya. Oke, apa definisi dari himpunan bagian?
ya, suatu himpunan ya dikatakan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain adalah misalnya kita punya himpunan A dan B ya. Jika setiap anggota dari himpunan A juga termuat dalam himpunan B, maka kita katakan himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B. Ya, jadi ditulisnya seperti ini. A adalah himpunan bagian dari B. Atau bisa juga ditulis seperti ini, ya. Lambang himpunannya bagiannya dibalik. Cara membacanya menjadi B superset dari A. Ya. Jadi kalau arah seperti ini kita bacanya A subset B. Kalau dibalik menjadi B superset A. Ya, itu tentang himpunan bagian. Nah, bagaimana dengan himpunan bagian sejati? Ya, himpunan A adalah himpunan bagian sejati dari himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B, tapi ada setidaknya satu anggota dari B yang tidak termuat dalam A. Nah, hal ini disimbolkan dengan A himpunan bagian sejati B. Jadi, suatu himpunan dia dikatakan sebagai himpunan bagian sejati, dia harus memenuhi dua syarat ya. Pertama, dia adalah himpunan bagian. Yang kedua, harus ada ya anggota dari si B ini yang bukan merupakan anggota dari A. Ya, simpelnya seperti ini ya, kita contohkan ya dengan himpunan. Misalnya ibu punya 3 buah himpunan, himpunan A 1 2 3, himpunan B anggotanya 1 2 3, himpunan C anggotanya 1 2 3 4. Nah, dari ketiga himpunan ini kita bisa menentukan ya hubungan antar himpunan ini ya. Kita bisa lihat bahwa untuk himpunan A dan himpunan B, nah, setiap anggota himpunan A ya itu termuat di dalam himpunan B. Ya. Ya, setiap anggota himpunan A. Kita lihat anggota himpunan A 1 ada di A, ada juga di himpunan B. 2 ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. 3 ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Maka bisa kita katakan A itu adalah himpunan bagian dari B. Atau bisa kita katakan B adalah superset dari A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi himpunan A dengan C ya. Ini Ibu ambil himpunan A dengan himpunan C. Apakah maka himpunan A dengan himpunan C ini hubungan antar keduanya dia adalah himpunan bagian sejati ya. Kita lihat A anggotanya adalah 1 2 3. Sedangkan C anggotanya adalah 1 2 3 4 ya. A memang adalah himpunan bagian dari C. Namun karena ada satu ya di sini satu anggota dari C yang tidak termuat pada A, maka dikatakan si A ini adalah himpunan bagian sejati dari C. Ya, jadi satu saja ada anggota dari C yang tidak ada di A, maka kita katakan A itu adalah himpunan bagian sejati. Ya, jadi sejatinya itu karena ada ini syarat ini ya, setidaknya ada satu anggota dari B yang tidak termuat dalam A. Nah, atau kalau pada PDM ya kita mengingatnya dengan simbol ya, simbol-simbol seperti ini ya. Ingat kalau A terbalik berarti bacanya untuk setiap ya. Kalau ini berarti sedemikian sehingga. Ya, ini mengulang ya. Oke, atau bisa juga nanti definisinya dalam bentuk himpunan seperti ini. A, himpunan bagian dari B, yaitu X, di mana X anggota A, maka X anggota B. Ya. Tanda hubungnya adalah berupa implikasi. Ya, itu juga telah kita pelajari pada PDM. Jadi kalau kalian ini
bisa buka kembali buku catatan kalian. Nah, setelah himpunan bagian dan himpunan bagian sejati, nah, ada hubungannya dengan himpunan yang sama. Ya, apa definisi dari dua himpunan dikatakan dia sama? Nah, dua himpunan, misalnya himpunan A dan B dikatakan sama, kita tulis dengan A sama dengan B. Syaratnya adalah jika keduanya memuat anggota-anggota yang sama. Ya, anggota-anggotanya sama. Sehingga kalau kita kembalikan misalnya ke contoh kita sebelumnya tadi, yang ini, nah A dan B ini kan persis ya, 1, 2, 3. Nah, maka himpunan A dan B ini selain dia berlaku ini, ya, dia juga berlaku A sama dengan B. Ya, sehingga antara himpunan yang sama dengan himpunan bagian itu selalu berhubungan, sehingga kalau kita ingin membuktikan ya nanti suatu himpunan dia itu sama, maka kita harus membuktikan dua arah, A subset dari B dan B subset dari A. Ya, atau kalau kita ingat di PDM, tanda sama dengan itu melambangkan tanda biimplikasi. Jadi dia berlaku dua arah, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, selanjutnya itu tadi himpunan yang sama. Jadi persis ya, kedua himpunan itu harus memuat anggota-anggota yang sama. Ya, jumlahnya sama dan orangnya juga sama. Gitu ya. Nah, lalu mengenai pendefinisian himpunan, ya harusnya ini di depan ya, setelah anggota himpunan, tapi tidak masalah. Kita ingat kembali bahwa untuk mendefinisikan himpunan, nantinya menuliskan himpunan itu ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama itu adalah dengan mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan tersebut secara eksplisit, ya khususnya jika himpunan itu ada beranggotakan unsur-unsur yang dia itu berhingga. Oh, nanti akan kita bahas ya, himpunan yang finite. Misalnya kita punya himpunan seperti ini ya, A sama dengan buka kurung kurawal. Ingat, himpunan selalu menggunakan kurung kurawal. Anggotanya 1, 2, 3. Nah, penulisan himpunan seperti ini adalah contoh pendefinisian himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya secara eksplisit ya. Karena kita bisa melihat ya dengan jelas anggota dari A itu adalah 1, 2, 3. Cara yang kedua adalah dengan menyebutkan sifat khusus ya, atau sifat khusus yang menentukan anggota-anggota sebuah himpunan, sehingga kita bisa lihat biasanya himpunan didefinisikan seperti ini. Misalnya untuk mendefinisikan si A yang tadi padahal orang yang sama, nah, bisa dengan mengatakan A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Ya, himpunan bilangan asli kurang dari 4 apa aja? Ya 1, 2, 3 ya. Nah, ini contoh dengan menuliskan sifat khusus dari himpunan, anggota himpunan ya, maaf. Atau supaya lebih keren gitu ya dengan simbol-simbol, bisa juga menuliskan himpunan seperti ini ya. Misalnya himpunannya A, yang mau disebutkan namanya tuh ini sebenarnya ya. Tapi nulisnya seperti ini, A sama dengan X anggota N bilangan asli ya, di mana X-nya kurang dari sama dengan 3. Maka sama, hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, cuma pendefinisiannya saja berbeda. Ya, jadi ibaratnya manusia, itu nama panggilannya tuh macam-macam. Yang dipanggil tuh sama aja orangnya. Ya, itu. Mendefinisikan himpunan. Nah, terkait dengan pendefinisian himpunan ya, untuk memudahkan kita nanti dalam pembelajaran analisis real ketika kita bertemu himpunan, ada lambang-lambang himpunan yang dia itu sudah bisa dikatakan umum digunakan. Misalnya saja seperti bilangan asli tadi ya, di sini ada N. Nah, maka ketika kita bertemu huruf N besar ya dicetak tebal khususnya di buku, maka biasanya dia akan menyatakan himpunan bilangan asli ya. Lalu jika kita ketemu huruf Z besar, biasanya akan menunjukkan himpunan bilangan bulat. Lalu kalau kita bertemu Q, nah Q
Q besar, maka itu menyatakan himpunan bilangan rasional. Kemudian untuk R sendiri huruf besar itu menyatakan himpunan bilangan real ya. Mungkin real ya, jadinya analisis real, lambangnya huruf besar ya. R besar. Oke, ini ya mendefinisikan himpunan. Jadi sekali lagi kalian ingat lambang-lambang himpunan ini. Ya. Natural, zero gitu ya. Oke.